Halo student, good morning, namo buddhaya. Jumpa kembali dengan Teacher Yohana di video pembelajaran tematik kelas 5. Mas semangat belajar, harus semangat. Kali ini Teacher akan mengajar tema 5, subtema 1, dan pembelajaran yang kedua. Nah, sebelum Teacher menyampaikan materi yang akan Ananda pelajari, terlebih dahulu Teacher akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai. Pertama, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari setiap paragraf dalam teks non-fiksi yang disajikan. Yang kedua, siswa mampu mengklasifikasikan hewan-hewan yang termasuk dalam golongan karnivor, herbivor, dan omnivor. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor. Nah, materi pertama yang akan Ananda capai yaitu menyebutkan informasi penting dari setiap paragraf dalam teks non-fiksi yang disajikan. Pada pembelajaran sebelumnya, Ananda sudah mengetahui bagaimana cara menggali informasi penting dari sebuah teks dengan membuat pertanyaan. Nah, ada 5 langkah dalam menemukan ide pokok dan informasi penting dari sebuah teks bacaan, yaitu pertama, baca seluruh teks dengan cermat. Kedua, cermati kalimat pertama hingga yang terakhir. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimatnya sampai kamu menemukan ide pokok. Nah, ide pokok biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Yang keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. Dan yang kelima, tandai informasi penting dalam tiap paragraf. Nah, untuk lebih jelasnya, simaklah bacaan berikut ini. Jenis-jenis ekosistem. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan 2 contoh ekosistem buatan. Ekosistem air tawar, contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Ekosistem air asin contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya hidup pada ekosistem ini. Terdapat juga beberapa jenis hewan kecil dan tumbuhan alga yang dapat membuat sendiri makanannya. Ekosistem darat contohnya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau berada pada ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Hewan-hewan yang hidup di sabana antara lain berbagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibanding dengan ekosistem sabana.
Tumbuhan khas ekosistem adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh di sini. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan malam lainnya. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti beruang hitam dan ajak biasanya hidup di ekosistem ini. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas, seperti angsa dan bebek. Berdasarkan bacaan tersebut, Ananda kerjakan latihan pada buku tema 5, halaman 13. Setelah Ananda menemukan ide pokok dan informasi dari teks bacaan yang disajikan, materi berikutnya adalah mengklasifikasikan hewan-hewan yang termasuk golongan karnivor, herbivor, dan omnivor. Tentunya Ananda masih mengingat tentang bacaan jenis makanan hewan pada pembelajaran sebelumnya, bukan? Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memiliki keunikan yang dapat menyeimbangkan ekosistem tempat ia berada. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi dua golongan, yaitu hewan yang memakan bagian-bagian tumbuhan dan hewan yang memakan hewan lainnya. Namun, ada kelompok hewan yang memakan keduanya, yaitu memakan tumbuhan sekaligus memakan hewan lain. Nah, berikut adalah bacaan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Simaklah bacaan berikut ini. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan. Ketiga golongan itu adalah golongan herbivor, karnivor, dan omnivor. Kelompok hewan herbivor merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham, dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan. Sementara itu, gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan yang termasuk kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Kelompok hewan karnivor adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanan. Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah harimau, singa, anjing, buaya, dan ular. Kelompok hewan omnivor merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Hewan omnivor memiliki susunan gigi tersendiri.
Gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika mau makan makanan yang berupa hewan lain. Sementara itu, gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika mau makan makanan berupa tumbuhan. Orangutan, gorila, dan monyet merupakan beberapa contoh hewan yang termasuk dalam kelompok ini. Berdasarkan bacaan tersebut, dapat Ananda ketahui bahwa berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu pertama, herbivore, merupakan kelompok hewan pemakan tumbuhan, baik itu daun, batang, buah, dan biji-bijian. Ciri-ciri dari hewan herbivore yaitu hanya memiliki gigi seri dan gigi geraham. Yang kedua, karnivor merupakan kelompok hewan yang memakan hewan lainnya. Nah, ciri-cirinya adalah memiliki gigi taring. Omnivor merupakan kelompok hewan yang memakan tumbuhan dan juga memakan hewan lainnya. Ciri-cirinya adalah memiliki gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Setelah Ananda mengetahui kelompok hewan berdasarkan jenis makanannya, tugas Ananda berikutnya adalah tuliskan nama-nama hewan, jenis makanan, dan termasuk kelompok hewan apakah hewan tersebut. Minimal 20 ekor. Nah, tulis dalam bentuk tabel berikut ini. Setelah Ananda mempelajari tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya, materi berikutnya adalah menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor. Pada tema sebelumnya, Ananda sudah mengetahui ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor. Tahukah Ananda bahwa hewan bisa dijadikan sebagai inspirasi oleh pengarang lagu untuk membuat sebuah lagu? Ada beberapa lagu Indonesia yang bertemakan hewan. Nah, sekarang tugas Ananda adalah coba kalian cari lagu yang bertema hewan dan bertangga nada mayor. Lagu bertangga nada mayor mempunyai kesan riang gembira dan penuh semangat. Nyanyikanlah lagu tersebut dan kirimkan tugasnya dalam bentuk video. Baiklah anak-anak, demikianlah materi yang dapat Teacher sampaikan pada kali ini. Teacher berharap Ananda semua dapat memahami materi tersebut dan bermanfaat bagi kalian. Nantikan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Namo Buddhaya.